Guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Pria itu tiba-tiba berhenti, menundukkan kepalanya dan menangkupkan tangannya. Tubuhnya gemetar. Tuanku, tuanku, selamatkan hidupku. Pria itu berkata dengan ketakutan. Alasannya? Kata Xiaoyan dingin. Alasan? Pria itu tersenyum kecut. Alasan apa yang dibutuhkan untuk hidup? Pria itu membeku sesaat. Mata Xiaoyan menjadi dingin. Dia bisa menyelamatkan hidup mereka, tapi itu tidak perlu. Tunggu, aku tahu mata air ajaib. Aku bisa membawa Anda ke sana, kata pria itu. Xiaoyan sedikit menoleh untuk melihat pria yang telah melepaskan diri dari tali ringan saat ini. Luka di tubuhnya dapat sembuh cepat dalam beberapa nafas. Dia mengatakan alasannya. Pria itu terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia mengira mereka dikepung oleh kedua pemimpin. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan adalah yang paling kuat. Dan dia mungkin dipukuli seperti mereka setelah menyerah pada Xiaoyan. Jika tidak ada alasan lain. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan erat dan keringat dingin keluar dari dahi pria itu. Tuanku, ada iblis wanita di mata air ajaib. Saya tahu di mana dia berada. Dia adalah wanita yang kuat dengan langkah kelima. Tetapi wanita ini sangat galak. Tidak hanya itu, ada juga pria kekar di samping wanita ini. Sejauh yang saya tahu, tampaknya pria itu adalah orang yang kuat dari langkah ketiga. Pria itu buru-buru berkata lagi. Xiaoyan mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Xiaoyan tidak terlalu tertarik padanya. Sebaliknya, dia agak penasaran dengan mata air ajaib. Bertanya-tanya apakah itu mengandung sumber energi ilahi yang lebih terkonsentrasi dan murni. Sepanjang jalan, Xiaoyan terus menelan pil sumber yang dia dapatkan. Tetapi tangannya kelelahan. Dan pil sumber ini juga membawa latar belakang energi sumber Xiaoyan menjadi 750 juta. Yang tidak jauh dari tahap tengah Dewa Pertempuran Bintang 9. Jika ada sumber energi murni di sini, Xiaoyan secara alami tidak akan melepaskannya dengan mudah. Warisan Raja Iblis Tianhe hanyalah kebetulan, dan tujuan sebenarnya dari Xiaoyan adalah untuk meningkatkan kekuatan dewa. Hanya saja dari apa yang dikatakan orang ini di mata air ajaib, jika ini benar-benar langkah kelima dan ketiga, masih sedikit merepotkan untuk dihadapi. Tentu saja ada permaisuri di sini, mungkin tidak ada kejutan. Sebagai anak laki-laki permaisuri, Xiaoyan tidak kenal takut, tetapi kebiasaan berpikirnya membuat Xiaoyan tidak ingin terlalu bergantung pada permaisuri. Apakah kamu tahu lokasi mereka? Xiaoyan bertanya. Pria itu mengangguk dengan tergesa-gesa. Iya tuanku, kami melarikan diri dari mata air ajaib dan mereka masih menyerapnya. Saya dapat mengarahkan Anda untuk menghindarinya. Pria itu berpikir bahwa Xiaoyan takut pada mereka. Jadi dia berkata dengan cepat. Xiaoyan tidak berbicara, tetapi sedikit mengangguk. Pria itu merasa lega ketika melihat ini, dan wajahnya sangat mereda. Dia berpikir bahwa dia akhirnya memulihkan hidupnya untuk sementara. Bawa orangmu, ayo pergi. Xiaoyan berkata dengan dingin. Pria itu mengangguk. Dewa yang tulangnya dipatahkan oleh Xiaoyan sebelumnya juga sebagian besar pulih selama percakapan Xiaoyan dengannya. Dan tindakannya tidak lagi menjadi masalah. Dari sini kita bisa melihat betapa menakutnya kekuatan pemulihan keabadian. Ini adalah salah satu alasan mengapa Dewa Pertarungan tidak mungkin mengalahkan keabadian. Bahkan jika dia bisa melukai keabadian, dia tidak akan bisa dibunuh dengan mudah. Bahkan jika keabadian langkah pertama, Dewa Pertempuran bisa dibunuh dengan mudah. Kekuatan pemulihan yang mengerikan selama tidak fatal. Kekuatan keabadian dapat membuat tubuh fisik pulih dengan cepat, dengan kecepatan yang dapat menghancurkan orang mati. Pria yang hampir dibunuh oleh Xiaoyan juga pulih. Mereka berempat ada di depan, dan Xiaoyan di belakang. Terus bergerak ke depan. Tanpa sadar, kelompok Xiaoyan bertambah. Tentu saja, beberapa orang ini tahu betul bahwa mereka hanyalah umpan meriam untuk Xiaoyan. Jika ada yang harus dilakukan, mereka harus berada di depan. Ruang di lantai 2 lebih besar dari yang dibayangkan.
dan mata air ajaib yang mereka ceritakan kepada Xiaoyan akhirnya terlihat. Setelah setengah batang dupa, jejak dari pertempuran di sini sangat tragis dan masih banyak mayat. Ke depan sudah ada bercak air merah di bawah. Saya bisa merasakan energi iblis yang pekat memancar darinya. Tuanku, sejauh yang saya tahu, mereka ada di timur dari mata air ajaib. Kita bisa menghindarinya dengan pergi ke barat. Pria itu menoleh dan berkata kepada Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengangguk. Tapi dia tidak tahu bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan jiwa alam dan daerah sekitarnya tidak besar. Selama dia tidak bisa menyembunyikan nafasnya, dia pada dasarnya tidak akan lolos dari deteksi kekuatan jiwa alam Xiaoyan. Dan Xiaoyan menemukan bahwa di mata air ajaib memang ada dua aura yang kuat. Tetapi mereka tidak berada di sisi timur, tetapi di sisi barat seperti yang dikatakan pria itu. Xiaoyan tidak mengeksposnya, tetapi terus membiarkannya memimpin dan segera mendekati kedua aura pada saat ini. Sosok pria itu bergegas ke kabut abu-abu dengan kecepatan yang sangat cepat dan menghilang. Hanya menyisakan dua lainnya. Langkah pertama. Tuanku, saya telah menghafal semua sisa lapisan telah tertarik. Dalam kabut abu-abu, suara pria yang baru saja menghilang datang. Dan ekspresi semua orang sedikit berubah, kecuali Xiaoyan. Sialan, kita dijebak olehnya. Pria yang mengikuti Xiaoyan pada awalnya berkata dengan suara yang dalam, mengepalkan tinjunya erat-erat. Langkah kelima dan ketiga, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, tidak ada harapan untuk menang. Segera, suara yang kuat datang dari ujung jauh. Bagus sekali. Di antara kabut abu-abu, pria yang baru saja menghilang muncul kembali. Dengan cibiran di wajahnya, dia memandang Xiaoyan dengan dingin. Kesombongannya dapat digambarkan dengan jelas ditampilkan. Maafkan aku hanya salah ingat. Haruskah menjadi timur? Pria itu masih tidak lupa untuk mengatakan dengan sinis. Tetapi wajahnya penuh dengan ekspresi kesuksesan. Seolah-olah dia memuji dirinya sendiri. Xiaoyan tersenyum acuh tak acuh, menatap pria itu, matanya tampak menatap bodoh. Segera setelah suara itu jatuh, saya melihat pria itu menampar dan meraung dari belakang, meniup udara dominannya. Coba saya lihat, apakah ini satu-satunya yang tersisa? Suara besar bergema lagi. Xiaoyan mendengarkan suara itu, tetapi ketika dia mendengarkan dengan seksama, dia merasa sangat akrab. Sosok tinggi berdiri di ujung, menatap mereka dengan dingin, bersama dengan Xiaoyan, total 4. Namun setelah matanya melihat untuk beberapa saat, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar. Seolah disambar petir, dia menggaruk kepalanya dan berbalik perlahan, seolah ingin melarikan diri. Pria yang terbang ke samping, meski dipukul tamparan, tetapi dia dapat melihat Xiaoyan akan dibunuh, dan ditampar bukanlah apa-apa. Dengan seringnya di wajahnya, dia sepertinya menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus ini. Tuanku, ini mereka. Aku hampir dibunuh olehnya. Sekarang, Anda harus membuat keputusan untuk saya. Pria itu berteriak dengan keras. Begitu dia mengatakan ini, sosok besar yang baru saja berbalik mengambil langkah besar ke depan dan menamparnya lagi. Menjadi tuan ibumu, mengapa kamu membawa orang jahat ini kepadaku? Aku hanya mendengar suara kasar yang penuh dengan niat membunuh, dan sosok yang menampar pria itu langsung menyemburkan seteguk darah. Tulangnya patah dalam potongan besar. Matanya segera dipenuhi dengan mata merah. Dia melihat sosok besar itu dengan sangat bingung. Saya melihat sosok besar ini berbalik perlahan dengan senyum minta maaf di wajahnya. Melihat Xiaoyan. Kakak Xiaoyan, apakah mereka menyentuhmu? Sosok jangkung memandang Xiaoyan. Orang ini adalah Senju yang dipisahkan secara paksa setelah memasuki menara pembantaian. Saat dia melihat Xiaoyan, hatinya menegang. Mata kedua dewa yang mengambil langkah pertama tiba-tiba menjadi lebih ketakutan dan melihat Senju mengambil langkah besar dan menampar mereka berdua dengan 2 tamparan. Tuanku, selamatkan aku. Aku akan selalu mematuhi perintahmu. Pria di langkah kedua memandang Senju yang bergegas ke arahnya. Segera dewa kematian dengan ekspresi ketakutan. Senju tidak menahan diri, tetapi langsung membunuh mereka bertiga. Pria itu berpikir bahwa dia sedang mencari penyelamat untuk berkomplot melawan Xiaoyan.
Tetapi dia tidak menyangka bahwa langkah cerciknya akan benar-benar membunuhnya. Setelah membunuh mereka bertiga, pandangan Senju tertuju pada pria di sebelah Xiaoyan. Jantung yang terakhir tiba-tiba menegang. Tatapannya yang berapi-api sepertinya menelannya hidup-hidup. Meskipun mereka berdua adalah pria kuat di langkah ketiga, tapi dia bisa merasa bahwa Senju lebih kuat darinya. Senju sepertinya bertindak dengan sengaja di depan Xiaoyan, karena dia takut jika leluhur kecil ini tidak bahagia, dialah yang akan dibawa pergi. Sosok Senju mendekat dalam sekejap, dan tamparan besar itu mengandung kekuatan abadi terhadap pria di samping Xiaoyan. Apakah Anda memintanya untuk membunuhku? Xiaoyan tiba-tiba berkata dengan dingin. Sosok Senju tiba-tiba membeku, dan dia segera berhenti menatap Xiaoyan dengan wajah pahit. Jika dia tidak membiarkanmu membunuhnya, maka dia tidak akan melakukannya. Setelah ditegur oleh Xiaoyan, Senju tidak marah, tetapi melangkah maju dengan tangan terentang, memegang 3 cincin di satu tangan dan 3 pil ajaib di tangan lainnya. Semuanya baru saja dibunuh olehnya 3 dewa. Dia tidak memiliki kebiasaan mengutuk, tapi dia bertemu dengan Xiaoyan. Mata pria di samping menjadi aneh. Dia tahu Xiaoyan kuat, tapi dia tidak menyangka begitu banyak pria kuat akan menyerang padanya. Seperti dia sepertinya bersedia menjadi kuda poni Xiaoyan. Bagaimanapun, mereka juga abadi. Meskipun tidak mungkin untuk mengenal satu sama lain, beberapa orang yang sangat kuat telah mendengarnya. Kapan pria super kuat dengan tubuh abadi muncul di alam Xuanjin? Pria itu merasa sangat bingung. Apakah kamu terburu-buru untuk membunuh orang dan membungkam mereka karena kamu takut mengungkapkan rencanamu? Xiaoyan tidak sopan. Setelah menerima cincin dan pil ajaib di tangan Senju, matanya acuh tak acuh dan menatap Senju. Rencana apa? Mana saya berani melakukannya? Saudaraku, hidupku ada di tanganmu, kata Senju sambil tersenyum masam. Sebelum orang ini dibunuh olehmu barusan, aku mendengar dia mengatakan bahwa kamu memberi perintah. Belum lagi aku curiga hidupmu masih harus berada di tangan orang lain, kata Xiaoyan pelan, dan wajah Senju berubah ketika dia mendengarnya. Tidak peduli apa yang dikatakan Xiaoyan benar atau tidak, sebagian besar dari kata-kata ini dimaksudkan untuk mengambil nyawanya. Aku memang meminta mereka untuk menarik orang-orang ke tempat ini, tetapi saya tidak menyuruh mereka untuk membunuh saudara Xiaoyan, dan tidak mungkin bagiku untuk mengetahui bahwa saudara Xiaoyan ada di sini. Kalau tidak, saya akan tetap pergi menemui mereka, dan situasi seperti ini pasti tidak akan terjadi. Senju membantah keras. Selain itu, apakah ada hal lain yang kamu sembunyikan dariku? Xiaoyan melihat cincin di tangannya dan bertanya sambil menyelidiki. Yah, aku akui bahwa esensi darah saya memang ada di tangan Yuking, tapi aku tidak berencana untuk menyakitimu. Lagi pula, nyawa Yuking ada di tanganmu. Bahkan jika dia ingin menyembunyikan darimu, pokoknya aku tidak ingin membunuhmu, dan saya tidak berani, kata Senju tak berdaya dengan tatapan serius. Awalnya kedua wanita itu mematuhi leluhur mereka dan berencana menemukan cara untuk menyingkirkan Xiaoyan. Tetapi setelah pengalaman ini, darah jiwa juga disumbangkan kepada permaisuri, dan permaisuri selalu berada di sisi Xiaoyan di setiap langkahnya. Menambahkan 2 putri mereka, saya khawatir 8 dewa abadi tidak akan menjadi lawan permaisuri meskipun bersama. Permaisuri itu seperti yang mulia Sensi. Meskipun dia telah jatuh, kekuatan terakhir yang tersisa di dunia masih bisa membuatnya tak terkalahkan pada level ini. Terlebih lagi, selama permaisuri memberi perintah, seluruh hutan belantara abadi akan bergetar 3 kali. Di antara orang lain, hutan belantara abadi penuh dengan bahaya, dan keabadian dapat jatuh kapan saja di sini. Tetapi bagi permaisuri, hutan belantara abadi mematuhi kata-kata mutlak permaisuri. Bahkan aturan di sini bisa diubah, yang cukup untuk membuktikan kekuatan pencegah sang permaisuri sangat menakutkan. Oleh karena itu, meskipun Taiking dan Yuking adalah pembangkit tenaga dari langkah kelima, mereka mungkin adalah eksistensi teratas untuk mutlak di antara banyak makhluk abadi yang memasuki tempat ini. Tetapi di mata permaisuri,
Kekuatan mereka tidak layak disebut sama sekali. Tapi saya juga mendengar bahwa ada iblis wanita langkah kelima di sini. Xiaoyan memandang Senju. Iblis wanita? Dia memang iblis wanita. Temperamen Taiking seperti ini. Senju berpikir sejenak dan menjawab. Dan setelah selesai berbicara, dia hanya merasakan hembusan angin sejuk bertiup di belakangnya. Sebenarnya menurutku dia cukup santai. Sebelum Senju selesai berbicara, sebuah tamparan hampir menabraknya. Kepalanya ditampar dan seluruh tubuhnya dihancurkan ke tanah seperti layang-layang dengan tali putus, terlihat malu. Pada wanita, sebaiknya jangan mengatakan hal-hal buruk di sisi terang atau di belakang. Jika Anda ganas, bahkan wanita lembut pun akan membunuh. Siapa yang memberiku nama iblis wanita tua lembut? Mata Taiking melebar dengan marah. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan kata lembut. Dia telah membunuh mereka. Xiaoyan tersenyum kecut. Segera melihat sekeliling. Xiaoyan penasaran dengan mata air ajaib. Ketika Xiaoyan menggerakkan tubuhnya, dia mengabaikan mereka berdua dan terbang langsung ke mata air ajaib. Dalam kabut abu-abu, satu demi satu, keajaiban mata air muncul di depan Xiaoyan. Mereka tersebar dan bervariasi dalam ukuran. Sebagian besar mata air ajaib tampaknya telah diserap oleh energi sihir. Mata air ajaib terus meluas ke arah kabut abu-abu. Tampaknya area ini penuh dengan sihir musim semi, dan di titik terjauh Xiaoyan melihat seberkas cahaya. Seperti lantai pertama, gerbang cahaya ini jelas merupakan gerbang yang mengarah ke lantai 3. Dan di jalan menuju lantai 3, mereka semua adalah mata air ajaib. Berapa banyak garis yang ada pada pil ajaib di tubuh Anda? Xiaoyan bertanya. Senju dan Taiking sama-sama mengikuti, tetapi pria itu menghilang. Xiaoyan tidak merasa terlalu malu. Bagaimanapun, pihak lain telah memenuhi janjinya. 3 baris, 4 baris. Senju dan Taiking menjawab masing-masing. Berapa banyak baris yang Anda butuhkan untuk pergi ke lantai 3? Xiaoyan terus bertanya. 2 pola sudah cukup. Lalu, kenapa kalian berdua masih tinggal di sini? Xiaoyan mau tidak mau bertanya. Senju tersenyum kecut. Kami tidak tertarik dengan warisan Raja Iblis Tianhe. Tepatnya, kami takut mati untuk mendapatkannya. Raja Iblis Tianhe terkenal gila. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika kami melanjutkan? Jika tidak perlu, kami merencanakan untuk tinggal di sini dan menunggu menara ini menghilang. Lanjut Senju. Xiaoyan segera menatap Taiking. Kekuatannya harus bisa dicoba.